Halo dan selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan dengan episode ringkasan pelajaran pendalaman Alkitab, di mana kita akan meneroka detik dan pengajaran yang mendalam di dalam kehidupan Yesus Kristus. Saya Sarudim akan mengungsikan ringkasan ini dengan tajuk utama kajian kali ini, Sehari di dalam Pelayanan Yesus. Kita akan melalui satu hari yang penuh dengan mukjizat, ajaran, dan belas kasihan Yesus yang luar biasa. Saudara, dalam episode ini kita akan berjalan bersama Yesus dan para pengikutnya semasa mereka mengharungi hari yang bermula dengan ajaran yang teguh dan kuat di rumah ibadat di sinagog, berpindah ke penyembuhan ajaib di rumah Petrus, dan berakhir dengan berada di sebuah kota yang di mana seluruh bandar datang kepada Yesus untuk harapan dan penyembuhan. Jadi, sila duduk, berehat, dan sertai saya semasa kita melangkah ke dunia Injil dan mengalami peristiwa yang mengubah hidup sehari di dalam pelayanan Yesus. Kisah kita kali ini bermula di kota Kapernaum yang sibuk. Hari ini adalah hari Sabat, dan Yesus bersama murid-muridnya, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, masuk ke rumah ibadat untuk berbakti. Suasana dipenuhi dengan penantian ketika Yesus mulai mengajar. Kata-katanya membawa kuasa yang membuat semua orang menjadi kagum. Jadi mari kita merenungkan ringkasan yang saya akan kongsikan bersama di sini. Shalom, salam damai dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya akan mulakan dengan ayat hafalan kita untuk pelajaran ini yang dipetik dari Markus 1 ayat 17. Katanya, Yesus berkata kepada mereka, "Ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Saudara penonton dan pemisah, di mana sahaja Anda berada. Dalam ayat ini, Yesus memanggil Simon Petrus dan Andreas untuk mengikut Dia, dan berjanji untuk mengubah hidup mereka. Daripada menangkap ikan, mereka kini akan berusaha untuk membawa orang kepada Tuhan. Metafora ini menyerlahkan misi baru mereka, yaitu penginjilan dan pemuridan. Dengan mengikuti Yesus, mereka akan belajar menyebarkan ajarannya dan menarik orang lain ke dalam kerajaan Tuhan, yang melambangkan perubahan mendalam dari kehidupan mereka sebelumnya kepada tujuan ilahi. Topik pertama yang kita kaji ialah, ikutlah aku. Di dalam Markus 1 ayat 17, katanya, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Markus 1 mencatatkan panggilan Yesus kepada Simon Petrus dan Andreas, para nelayan yang berada di tepi Laut Galilea. Nampaknya, dari apa yang kelihatan pada mereka, mereka mungkin tidak memiliki peralatan yang mahal, berbeza dengan Yakobus dan Yohanes yang memiliki perahu dan juga hamba untuk membantu mereka, yang menunjukkan status keuangan yang lebih baik. Lukas menyebut Petrus sebagai memiliki perahu dan berkongsi dengan Yakobus dan Yohanes. Markus mungkin ingin menunjukkan bahwa Yesus memanggil mereka yang serba kekurangan dan mereka yang mempunyai lebih banyak sumber. Panggilan Yesus adalah langsung, meminta mereka menjadi murid dan penjala manusia. Kitab Injil Yohanes menambahkan konteks, dengan menunjukkan mereka sebelum itu adalah pengikut Yohanes Pembaptis dan pernah bertemu Yesus. Markus menekankan kuasa Yesus yang mengubah hidup dan dunia. Renungkan apa yang perlu kita tinggalkan untuk mengikuti Yesus dan pertimbangkan implikasinya jika tiada yang terlintas di pikiran kita. Topik kedua yang kita kaji ialah, satu ibadah penyembahan yang tidak dapat dilupakan. Di dalam Markus 1 ayat 21 berkata, Yesus dan pengikut-pengikutnya tiba di kota Kapernaum. Pada hari Sabat berikutnya, Yesus pergi ke rumah ibadat dan mula mengajar. Ramai orang Kristen mengalami detik-detik yang tidak dapat dilupakan dalam perjalanan iman mereka, seperti memutuskan untuk mengikut Yesus atau semasa dibaptiskan. Di Kapernaum, pada hari Sabat yang diterangkan dalam Markus 1, orang ramai kagum dengan ajaran Yesus. Seorang lelaki yang dirasuk Satan mengenali dan mengakui Yesus sebagai yang kudus dari Tuhan. Yesus mengusir Satan itu, yang menunjukkan perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Iblis mengenali identiti Yesus, walaupun ketika itu orang ramai tidak tahu. Seterusnya, perintah Yesus untuk berdiam diri mengenai identitinya, yang dikenali sebagai rahasia mesianik, adalah disebabkan oleh risiko politik yang mungkin timbul. Yahudi ketika ini mengharapkan Mesias yang akan melepaskan mereka dari penjajah.
Identiti sebenar Yesus adalah inti kepada message Injil. Topik seterusnya ialah pelayanan Sabat seterusnya. Kita baca dari Markus 1 ayat 32 yang berbunyi, pada petang hari, setelah matahari terbenam, orang membawa semua orang sakit dan orang yang dirasuk roh jahat kepada Yesus. Selepas kebaktian luar biasa di sinagog, Yesus dan murid-muridnya, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, pergi ke rumah Petrus. Ibu mertua Petrus sedang sakit demam yang serius, dan Yesus menyembuhkannya dengan memegang tangannya. Selepas sembuh, dia segera melayani mereka yang hadir, menunjukkan satu prinsip melayani setelah disembuhkan. Dalam Injil Markus, Yesus sering ditunjukkan sebagai menyembuhkan dengan menggunakan sentuhan. Selepas matahari terbenam, ramai orang datang ke rumah Petrus untuk mendapatkan penyembuhan, setelah tertarik oleh peristiwa di sinagog pada siangnya. Seluruh kota berkumpul, dan Yesus menghabiskan masa yang lama untuk menyembuhkan mereka. Selepas sehari yang panjang, Yesus berusaha berehat dan bangun awal pagi untuk berdoa sendirian. Topik seterusnya ialah rahasia pada pelayanan Yesus. Kita dahului dengan membaca Markus 1 ayat 35 katanya, esok paginya, ketika masih subuh, Yesus bangun lalu meninggalkan rumah. Dia pergi keluar kota, ke suatu tempat yang sunyi untuk berdoa. Yesus bangkit sebelum fajar untuk berdoa sendirian di tempat yang sunyi, menunjukkan kepentingan doa dalam pelayanannya. Markus 1 ayat 35 menekankan konsistensi doa Yesus, berbeda dengan aktiviti lain yang disebut dalam istilah Yunani yang menyatakan keseluruhan tindakan berterusan. Dia terus berdoa, menunjukkan intensiti dan keperluannya untuk berkomunikasi dengan Bapanya. Ini menekankan bahwa doa adalah sumber kekuatan dalam pelayanan Yesus, contoh penting bagi kita. Tabiat berdoa pada waktu biasa masih penting, namun perlu dijaga agar tidak menjadi rutin kosong. Petrus dan murid-muridnya mencari Yesus selepas dia meninggalkan mereka untuk berdoa, menunjukkan keinginan mereka untuk mengikut dia dan kemudian meneruskan pelayanannya. Yesus menekankan kepentingan membawa Injil ke tempat lain sebagai matlamat utamanya. Ini mengajar kita untuk sentiasa berpegang pada doa yang konsisten dan mengikuti panggilan yang luas untuk pelayanan. Untuk topik, bolehkah Anda menyimpan rahasia? Kita membaca dari Markus 1 ayat 44 katanya, dengarlah baik-baik, jangan beritahu sesiapapun perkara ini. Tetapi pergilah kepada imam dan mintalah dia mengesahkan kesembuhanmu. Kemudian persembahkanlah korban seperti yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti kepada semua orang bahwa kamu betul-betul sudah sembuh. Markus 1 ayat 41 mencatat pengalaman seorang lelaki kusta yang mendekati Yesus dengan iman untuk disembuhkan. Meskipun menderita sejenis penyakit yang bersifat najis ini, namun dia menunjukkan iman yang kuat kepada Yesus. Dalam berdepan risiko kenajisan ritual, Yesus dengan belas kasihan menyentuhnya, dan dengan demikian melanggar hukum Musa tentang kenajisan. Yesus mengarahkan lelaki itu mematuhi prosedur Musa untuk mendapat pengesahan oleh imam. Di sepanjang Injil Markus, Yesus menegakkan ajaran Musa tanpa memutarbelitkannya. Meskipun Yesus mengarahkan lelaki itu berdiam diri, berita penyembuhannya tersebar luas, yang menghalang pelayanan Yesus di wilayah itu. Episode ini memperhatikan bagaimana tindakan yang bertujuan baik boleh dengan tidak sengaja menghalang penyebaran Injil. Sekian, untuk ringkasan 4 topik yang kita kaji minggu ini. Selamat kembali. Ketika malam menjelang di Kapernaum, kita melihat Yesus berundur ke tempat yang sunyi, mencari tempat untuk bersendirian dan persekutuan dengan Bapanya dalam doa. Walaupun telah melalui satu hari yang panjang untuk mengajar, menyembuhkan, dan melayani orang ramai, Yesus mengutamakan hubungannya dengan Bapa di surga dan menetapkan satu contoh untuk kita semua teladani. Saudara, sehari di dalam pelayanan Yesus menunjukkan kepada kita belas kasihannya, kuasanya, dan dedikasinya yang tidak tergoyahkan untuk memenuhi misinya. Ia juga mengingatkan kita tentang kepentingan iman dan ketaatan dan kuasa transformatif untuk bertemu dengan Yesus. Terima kasih karena bersama dengan saya dalam perjalanan ini melalui sehari di dalam pelayanan Yesus. Saya berharap penerokaan kita ini telah memperdalamkan pemahaman dan penghayatan Anda terhadap pelayanan Yesus yang luar biasa. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini
dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video kami yang akan datang dengan lebih banyak cerita lagi dan pandangan yang memberi inspirasi daripada kehidupan Yesus Kristus. Sehingga masa akan datang kita bertemu lagi, semoga Anda mendapat kekuatan dalam iman dan ketenangan di hadapannya. Tuhan merahmati, Tuhan memberkati Anda. Kita jumpa lagi.